Saya Rio Bernardo Gultom dari SMK Negeri 1 Pangaribuan mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari saya bersama Kain Master. Adapun pada tugas 2 ini saya mengambil tema sesuai dengan yang saya buat pada tugas 1. Tema saya adalah mengenai pupuk dan pemupukan. Pupuk itu adalah suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam lingkungan yang baik. Sedangkan pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Nah, sedangkan ameliorasi itu adalah penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Nah, sebagai contoh penambahan pasir, penambahan benar dan lain tanah organik dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan daripada pemupukan itu adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman dan juga meningkatkan produktivitas tanah. Ya, meningkatkan produktivitas tanah. Jadi kemudian mengapa kita harus melakukan proses pemupukan? Nah, karena adanya pemanenan itu semua unsur hara itu akan diangkut, maka perlu dilakukan penambahan dengan pemupukan. Nah, jika tidak ada pemanenan, maka tidak perlu dipupuk karena bahan tanam yang digunakan sebagai hasil itu akan kembali lagi ke dalam tanah. Nah, kemudian apa dasar-dasar melakukan pemupukan? Yang pertama, tanaman yang akan dipupuk, ya. Kemudian jenis tanah yang akan dipupuk, itu yang perlu kita kepahami. Kemudian jenis pupuk yang akan digunakan, kemudian dosis atau jumlah pupuk yang diberikan, kemudian waktu pemupukan dan bagaimana cara melakukan proses pemupukan. Nah, kemudian klasifikasi pupuk, kandungan unsur haranya itu terdiri dari pupuk tunggal, pupuk majemuk. Nah, kemudian menurut kadar unsur haranya itu ada unsur hara yang berkadar rendah, ya, di bawah 20%. Ya. Kemudian yang berkadar sedang itu antara 20 sampai 30% unsur haranya. Sedangkan yang berkadar tinggi adalah unsur haranya 30%, di atas 30%. Kemudian menurut asal pembuatannya itu pupuk dibedakan atas 2, pupuk alam dan pupuk buatan. Jadi kemudian juga menurut susunan bahan kimianya pupuk dibedakan atas 2 juga. Pupuk organik itu dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Kemudian sisa tanaman atau hewan, sampah organik, sampah rumah tangga, kota pasar, dan limbah kondisi. Sedangkan pupuk kandang itu adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Nah, kemudian kandungan unsur hara pada pupuk kandang, nah ini dibedakan beberapa faktor, jenis, umur hewan, makanan hewannya, kemudian amparan yang digunakan, kemudian juga cara penyimpanan daripada pupuk kandang tersebut. Nah, kemudian pupuk hijau. Pupuk hijau itu adalah tanaman atau bagian yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah untuk menambah unsur hara. Nah, jadi sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tanaman pupuk hijau itu adalah cepat tumbuh, tidak banyak mengandung kayu, tidak mudah membusuk, banyak mengandung nitrogen, kemudian tahan terhadap kekurangan air, dan dapat digunakan sebagai tanaman sengah atau merambat, juga dapat menekan atau mengendalikan gulma. Nah, kemudian keuntungan penggunaan pupuk hijau. Jadi tanaman kacang-kacangan itu merupakan sumber nitrogen yang sangat murah. Kemudian mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air. Kemudian mencegah erosi. Nah, kemudian ditanam pada periode berat dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit. Juga dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan, suplai pupuk buatan yang akan memakan ongkos transportasi yang tinggi.
Banyak spesies pupuk hijau yang punya manfaat, antara lain juga sebagai makanan manusia dan ternak. Contoh tanaman pupuk hijau di sini adalah ada Colophonium mucilus atau merambat, ya, tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Kemudian ada juga Crotalaria sp, itu tanaman yang berdaun banyak dan juga itu biasanya warna daripada itu berwarna kuning. Kemudian Curaria japonica, itu tanaman semak yang biasanya dia memiliki umbi, tumbuh di daerah-daerah tropis. Nah, kemudian tanaman Medicago sativa. Ini Medicago sativa ini banyak sekali dia mengikat nitrogen yang sangat kuat, ya, tanaman bisa mengikat sampai 283 ton per hektar. Nah, kemudian pupuk anorganik. Pupuk anorganik itu biasa disebut itu dengan pupuk kimia atau pupuk buatan. Itu buatan yang dibuat oleh pabrik-pabrik itu dengan cara meramu bahan-bahan kimia. Nah, kemudian pupuk buatan ini ada dua jenis. Dia pupuk tunggal yang hanya saat mengandung satu unsur hara, sedangkan yang kedua itu pupuk majemuk itu mengandung lebih dari satu unsur hara. Misalnya ada nitrogen, fosfor dan lain sebagainya. Nah, pupuk tunggal ini sumber-sumbernya itu, ya, ada pupuk nitrogen itu bersumber dari amonium sulfat atau ZA, urea. Nah, kemudian fosfor itu berasal dari STSP, SP36, agropos, kemudian fosfat, ya, sulbuktomas, ciklopos, pupuk kalium dan pupuk KN dan lain sebagainya sebagai sumber kalium bagi tanaman. Nah, sedangkan pupuk majemuk itu yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Yang pertama misalnya di sini adalah pupuk NP sama POS, kemudian seperti POS, SS atau diammonium fosfat. Kemudian ada pupuk NK, kalium nitrat, pupuk PK, kalium metafosfat, pupuk NPK dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah proses pengapuran. Di kapu itu bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat kimia, fisik dan hayati tanah sampai kondisi tanah tersebut sesuai dengan pertumbuhan dan sesuai dengan hasil tanaman. Nah, sifat-sifat kimia tanah yang diperbaiki terutama tingkat keasaman tanah. Jadi pengapuran itu bertujuan untuk menaikkan pH supaya dia netral. Nah, itu tapi sesuai dengan tanaman yang kita usahakan. Perlunya pengapuran ini itu disebabkan karena tanaman biasanya kekurangan kalsium, itu kekurangan unsur hara makro seperti fosfor, kalsium, magnesium dan sebagainya. Ya, kemudian jadi ada kegunaan pengapuran menaikkan pH, menambah unsur hara kalsium dan magnesium, dan juga menambah ketersediaan unsur fosfor, mengurangi atau menghindari keracunan aluminium, besi maupun mangan yang berlebihan pada tanaman. Nah, juga memperbaiki kehidupan dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Ya, itu bersifat berpengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian memperbaiki pembentukan bintil akar tanaman, juga meningkatkan kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa tanah. Nah, kemudian bentuk-bentuk kapur. Kapur itu ada beberapa jenis: kalsium karbonat, dan juga kalsium atau dolomit, kalsium magnesium karbonat, ya. Kemudian ada kalsium oksida CaO, ya. Itu juga itu dengan kapur bakar. Kemudian ada kapur hidrat CaOH2, kapur hidrat, ya. Nah, kemudian ada CaOH2. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada kapur itu. Jadi faktor yang mempengaruhi jumlah kapur, yang pertama itu adalah reaksi tanah, yang kedua adalah tekstur atau kandungan bahan tanah. Nah, jadi kemudian kualitas kapur, kemudian juga itu menentukan sifat fisik kimia dan tanah itu. Nah, bagaimana cara melakukan pengapuran? Pengapuran biasanya dilakukan sekitar 2 minggu sebelum tanam dengan cara ditabur di atas tanah yang diolah kemudian dicampur dengan tanah. Dan waktu 2 minggu tersebut diharapkan tanaman tersebut bisa lebih bagus. Jadi
Itu materi-materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian sekalian. Sekian dan terima kasih.